datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Namun dalam sekejap, sosok yang paling dekat dengannya langsung membeku, dan arus dingin yang agung tidak berhenti di situ, tetapi menyebar dalam radius 100 mil dan membeku menjadi es, seolah-olah waktu juga dibekukan olehnya. Saat arus dingin biru yang ganas menyapu, kulit Xiaoyan juga tenggelam saat ini. Dia buru-buru mengangkat tangannya, dan api hitam segera membungkus mereka bertiga di dalamnya. Meskipun aura dinginnya yang kuat, jelas kekuatan jantung api lebih kuat. Adapun pria dan orang lain yang didambakan oleh sisi yang jauh dan tidak pergi tanpa kecuali, mereka juga berubah menjadi patung es. Pada saat ini, ponik biru es meraung, sayapnya mengepak, dan duri es yang tak terhitung jumlahnya meraung seketika. Banyak sosok yang membeku dan tidak dapat menghindarinya. Mereka semua tertusuk oleh duri es, dan 5 dewa pertempuran bintang 7 tanpa kecuali semuanya melesat ke belakang. Butuh semua kekuatan mereka untuk membebaskan diri, dan mereka semua memutahkan seteguk darah. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari ponik biru es. Tetapi setelah menggunakan gerakan ini, Xiaoyan merasakan permukaan es bergetar hebat dan tidak sehalus sebelumnya. Tetapi mendengar bunyi gedebuk, seolah-olah ada sesuatu yang menabrak es. Ponik biru es juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia hanya mengepakkan sayapnya dan hendak meninggalkan sarang dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan yang sedang melihat ke bawah ke permukaan es, melihat raksasa besar di bawah semak-semak. Permukaan es, bayangan itu berkedip-kedip. "Kembalilah!" Xiaoyan segera berteriak seketika. Leji dan Busan keduanya menyapu dan bangkit. Pada saat ini, permukaan es pecah dengan keras, dan kepala besar pecah dari bawah permukaan es. Ukuran tubuh lebih dari 2 kali lipat dari ponik biru es. Kadal pemantau gurun. Ini adalah binatang buas kuno lainnya. Ternyata bukan karena ponik biru es dikalahkan oleh dewa pertarungan bintang 7 ini. Tampaknya dewa pertarungan bintang 7 ini menekan mereka. Faktanya, ponik biru es yang takut dan sengaja menyimpan kekuatannya karena kadal pemantau akan menyerangnya tanpa ampun. Untuk kadal sumber liar ini, semua orang tampaknya tidak terlalu menarik. Melihat kulit yang telah jatuh dari tubuhnya, saya pikir itu adalah evolusi. Dan dia perlu melahap binatang liar kuno untuk membantu dirinya mengembangkan tubuhnya. Mulut raksasa itu menggerogoti dan mengeluarkan suara yang membosankan. Seluruh permukaan es runtuh, dan ada 2 dewa bintang 7 saat ini. Dan dewa itu tidak bisa melarikan diri, dan dia ditelan oleh mulut raksasa kadal gurun ini dan mati. Sial, masih ada 1. Mundur! Orang yang terluka menembak balik satu demi satu. Tidak ada yang mengira ada 2 binatang kuno di tempat ini. 2 binatang buas dan kuno. Aku khawatir, bahkan jika ada 10 dewa pertempuran bintang 7 sekarang, tidak ada cara untuk mengambilnya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit.
Melihat dua raksasa di udara, makhluk seperti itu sudah kuno keberadaannya. Mengapa mereka ada di sini, di surga pembantian dewa ini? Aku tidak tahu berapa lama kadal ini telah bersembunyi di bawah permukaan es. Sudah rencana yang baik untuk menunggu ponik es ini menunjukkan cacat. Mata indah Leiji menyipit dan dia berkata perlahan, kadal pemantau gurun juga menggigit. Meskipun gagal menelannya, salah satu sayapnya digigit dan tiba-tiba membuat suara yang menyakitkan. Origin Ki kuning kuno mengalir di kadal pemantau gurun ini, dan mata merah di kepalanya yang besar memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Xiaoyan juga sedikit menyusut ketika dia melihat kadal pemantau gurun itu. Binatang buas ini benar seperti yang dikatakan pria itu, sebanding dengan dewa pertempuran bintang 8. Sedini sebelumnya, pertempuran antara dewa pertempuran bintang 7 ini dan ponik biru es sudah sangat besar, sehingga fluktuasi dari tempat ini bisa dirasakan dalam radius ribuan mil. Adapun sekelompok orang yang mundur satu demi satu, mereka mengira ada dua binatang purba di tempat ini. Jika demikian, mereka hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, Xiaoyan tidak pergi, karena Xiaoyan sudah memperhatikan kadal pemantau sumber liar ini, dan targetnya jelas bukan kerumunan. Karena itu, kerumunan itu jauh lebih rendah daripada ponik biru es, dan targetnya sangat jelas adalah ponik biru es. Tapi ponik biru es juga binatang buas kuno. Bahkan jika salah satu sayapnya dipotong, itu tidak mengakibatkan fatal pada tubuhnya. Saya melihat bahwa di udara, dua binatang meludahkan energi. Di mulut raksasa kadal gurun api kuning mengembun, dan arus dingin biru melonjak di mulut ponik biru es. Selama konfrontasi, itu terbuka dengan keras, dan kolom api 100 kaki dan arus dingin 100 kaki melonjak keluar dan bertabrakan dengan keras di udara. Orang-orang yang mundur dan menunggu untuk melihat pemandangan yang muncul di depan mereka, semua sedikit tercengang saat ini. Mengapa dua binatang buas kuno saling bertarung? Suara desis tajam ponik biru es bergema di sekitar. Meskipun salah satu sayapnya patah, ia masih melompat ke udara dengan kejutan dari bentuk tubuhnya. Dari dua pupil mata biru tua bercahaya dan mengeluarkan raungan keras. Menghadapi ponik biru es, aura menembus segalanya. Tubuh kadal gurun sumber liar hanya mengepakkan sisiknya dan aromanya. Meledak dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat, kemudian membuka mulutnya yang besar dan menggigit ponik biru es lagi. Pertempuran sengit pecah antara dua raksasa itu. Seluruh lembah bergetar dan lembah es runtuh, dan raungan yang mengejutkan terus menyebar. Sekelompok orang yang mundur semua melihat dua binatang kuno yang bertarung dengan terkejut. Aurora ponik biru es lebih kuat dari yang diharapkan, dan itu benar-benar menembus sisi kadal pemantau sumber liar. Dan cahaya yang menakutkan muncul dan menyebabkan luka di tubuhnya. Namun, ponik biru es bahkan lebih tidak nyaman. Digigit oleh kadal pemantau sumber liar, seluruh tubuh besar berguling liar di tanah, menyebabkan ponik biru es benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Ponik biru es ini akan kalah, Leiji berkata perlahan ketika melihat dua binatang buas yang saling bertarung. Energi ponik ini telah banyak dikonsumsi dan ada cedera di tubuhnya
Namun, kadal pemantau sumber liar melihat ini untuk menyerang ponik biru es dan menunggu kesempatan. Ponik biru es tentu saja bukan lawannya saat ini. Gumam Xiaoyan. Apa rencanamu? Tanya Lai Ji. Jangan khawatir, belalang menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang. Aku takut bukan hanya kita yang berpikir begitu, tetapi orang-orang itu juga berpikir begitu. Menunggu kesempatan dan belum terlambat untuk bergerak. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Lai Ji mengangguk sedikit. Orang-orang itu tidak. Sangat mudah untuk pergi dari sini. Lagi pula, kedua binatang kuno ini terlalu menggoda, dan keberadaan kristal sumber tidak terbayangkan. Ponik biru es dengan panik jatuh ke tanah oleh kadal pemantau sumber liar. Tingkat tragisnya terbukti dengan sendirinya. Semua orang melihat adegan ini dan memperhatikannya. Ponik es kutub biru ini mungkin tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara, ponik biru es tiba-tiba bergerak, melepaskan diri dari gigitan kadal pemantau sumber liar, menggunakan ki asalnya yang kuat. Bahkan, jika dia tidak memiliki sayap, dia naik ke udara dan ingin melarikan diri. Duar! Dua binatang buas kuno liar menyapu ke arah ujung dengan tubuh besar mereka. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka bangkit dan mengejar ke arah dua binatang buas kuno liar. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Dua binatang buas kuno ini berada di ujung jalan, dan kristal sumber yang mereka miliki pasti akan meningkatkan jutaan simpanan kinesis ki. Sosok yang telah mundur itu naik ke udara, dan lebih dari selusin sosok mengejar kedua binatang itu. Ayo pergi, kita akan mengikutinya, Xiaoyan berkata dengan tenang. Ketika dia melihat semua orang bangun, mereka bertiga baru saja akan berangkat, dan sesosok pria muncul dengan segera. Xiaoyan tersenyum ke samping. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Xiaoyan memandang sosok pria itu dengan curiga dan tersenyum. Pria itu menggaruk kepalanya karena malu. Xiaoyan berangkat untuk mengejar binatang kuno itu, dan Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan pria itu. Sepanjang jalan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan kedua binatang purba itu bertarung sepanjang jalan. Tidak mudah bagi kadal untuk menyelesaikannya, dan keduanya telah menderita banyak kerusakan. Tetapi, membandingkan keduanya, cedera ponik biru es lebih serius, dan sepertinya dia mendekati batas. Fluktuasi origin ki yang dipancarkan oleh ponik biru es berkurang dengan cepat, dan vitalitasnya juga memudar. Ada semakin banyak orang berkumpul, dan ada hampir selusin dewa pertempuran bintang 7. Xiaoyan melirik binatang buas yang kejam di sekitarnya. Momentum semacam ini pasti akan menarik banyak orang kuat, dan di sana adalah beberapa orang yang kuat. Xiaoyan melihat adegan ini, matanya sedikit menyipit, dan dia berbisik kepada Lai Ji dan Wu Shen. Begitu ada kesempatan, jangan jauh dariku, tutup matamu dan ikuti aku. Xiaoyan sudah memiliki rencana dan ide di dalam hatinya. Tidak mungkin untuk meraihnya dengan keras, tetapi juga tidak mungkin untuk mendapatkan kristal sumber ini dengan cara tertentu. Mata Xiaoyan melihat ke kejauhan. Fluktuasi origin ki ponik biru es dengan cepat melemah, dan raungan juga mengungkapkan kelelahan dan kelemahan. Tetapi pada saat ini, ponik biru meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan.
dan fluktuasi mengerikan dari origin key menyebar ke seluruh tubuhnya. Kadal pemantau sumber liar sangat putus asa. Ponik biru es melepaskan diri dari kadal pemantau sumber liar. Pada saat yang sama, cahaya biru yang menyilaukan muncul di seluruh tubuh. Melihat cahaya biru, Anda dapat melihat bahwa di tubuhnya yang besar, cahaya biru meledak dari tubuhnya dan menahan hatinya. Jantung biru tua berdetak lebih cepat, dan udara dingin di sekitarnya menyebar. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya diselimuti lapisan es yang tebal, dan pancarannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan fluktuasi yang mengerikan terpancar darinya. Saya melihat cahaya mengalir di mata ponik biru es, menyapu langsung. Di mana cahaya menyapu, itu langsung berubah menjadi es, membekukan segalanya, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri, termasuk kadal itu. Dalam menghadapi serangan balik putus asa dari ponik biru es, kadal pemantau sumber liar telah lama disiapkan. Ki asal kuning di tubuhnya melonjak, dan seluruh kulit retak terbuka, mengalir seperti lava di tubuhnya. Origin ki kuning yang mengalir membentuk penghalang terhadap cahaya mematikan yang mengaum dari ponik biru es. Meskipun demikian, udara dingin masih melonjak, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Wajah para dewa pertempuran bintang 7 yang telah dibekukan di masa lalu segera berubah, dan mereka dengan cepat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada beberapa yang tidak beruntung. Tubuh mereka langsung hancur dan mereka mati seketika. Kadal pemantau sumber liar tidak terkecuali. Tubuhnya yang besar juga terhalang oleh sepotong es besar. Cahaya ponik biru es memborbardir dengan ganas. Itu juga terluka parah di bawah pukulan serangan balik putus asa ponik biru es. Kedua binatang purba telah rusak parah, dan situasi ini adalah yang semua orang ingin lihat. Melihat adegan ini, semua mata orang tiba-tiba menjadi panas. Mereka semua mulai bersiap untuk mengambil tindakan. Secara alami, kesempatan seperti itu tidak dapat dilewatkan. Dalam menghadapi serangan balik dari ponik biru es, yang terakhir juga mengeluarkan raungan yang ganas. Pada titik ini, kedua belah pihak ingin mundur, tapi itu sudah tidak mungkin. Baik poni biru es dan kadal pemantau sumber liar tahu bahwa mereka sedang didambakan oleh banyak orang. Tetapi sekarang kadal pemantau sumber liar ingin bertahan hidup, sehingga hanya bisa melepaskan gagasan untuk menelan ponik biru es. Jelas itu meremehkan ponik biru es. Serangan balik terakhir kadal, ponik biru es hampir menyerah pada caranya sendiri untuk bertahan hidup. Hanya ingin menjaga kadal pemantau sumber liar dari belakang. Bahkan ketika kadal sumber liar memutar tubuhnya yang besar, ia mengebor ke tanah dan ia ingin menyerah. Dibandingkan dengan menelan ponik biru es, ia mengetahui tingkat bahaya saat ini dan kelangsungan hidup adalah kuncinya. Ia ingin melarikan diri. Pada saat ini, sekelompok sosok menyapu ke segala arah dan mereka bersama-sama mencoba untuk memblokir kadal sumber liar yang ingin melarikan diri. Duar. Lebih dari selusin sosok ditembak bersama, dan satu demi satu rantai besi menyapu tubuh besar kadal sumber liar dan segera mengikatnya. Dan pada saat yang sama meledakkan kekuatan yang sangat kuat. Kadal sumber liar itu siap untuk menembus tanah dan melarikan diri.
Kadal pemantau sumber liar yang ditarik keluar oleh kerumunan meraung, memutar kepalanya dengan tajam, dan api kuning di mulutnya menyembur menjadi pilar api, mengaum ke arah kerumunan. Tetapi kelompok orang ini, meskipun tidak dalam satu tim, pada saat ini mereka tampaknya sangat bersatu dan pada saat yang sama mundur dan tidak memberikan kadal sumber liar kesempatan untuk melarikan diri dan menembak bersama lagi. Satu demi satu serangan sengit terus jatuh pada kadal pemantau sumber liar. Yang terakhir meletus dengan raungan dan ekornya yang panjang seperti cambuk besi menampar dan menyapu dengan panik, menembak ke tanah. Jelas, semua orang meremehkan kekuatan kadal pemantau sumber liar. Tetapi, serangan kadal pemantau sumber liar tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal bagi semua orang. Terlebih lagi, semakin banyak orang tidak akan membiarkan kadal pemantau sumber liar pergi. Dua kerumunan mulai bertarung. Ketika poni biru es melihat ini, cahaya dingin muncul di mata binatang biru tua itu. Dia menggunakan kekuatan yang terakhir. Dewa pertarungan bintang 7 puncak mendukung saat kadal pemantau sumber liar terjerat dan melarikan diri dari cakar semua orang. Sosok ponik biru es perlahan menyapu. Tetapi pada saat ini, semua orang terjerat oleh kadal pemantau sumber liar dan benar-benar tidak ada cara untuk merawat ponik biru es ini. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat ponik biru es di ujung yang jauh mulai menyapu ke depan. "Apakah kamu akan menembak?" Leji bertanya dengan suara rendah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling dan berkata, "Jika saya menebak dengan benar, ada beberapa orang yang lebih kuat bersembunyi di sekitar." Saat berikutnya, saya mendengar lolongan menyakitkan. Saya melihat tombak panjang menembus salah satu mata ponik biru es. Dan kemudian, saya melihat orang yang melemparkan tombak muncul. Dan sosok itu tersapu. Sumber Agung Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerang langsung ke ponik biru es lagi. Sungguh paksaan Qi asal yang kuat. Mungkinkah orang ini mencapai puncak dewa pertempuran bintang 7? Xiaoyan juga terkejut ketika melihat sosok yang muncul. Saya melihat fluktuasi origin Qi yang menakjubkan, melepaskan serangan yang sangat ganas dan mendarat di tubuh ponik biru es ini. Jeritan bergema dan ponik biru es berada di ambang kematian. Sosok ini tidak memperhatikan ponik biru es karena kadal pemantau sumber liar di sisi lain terlepas dari sosok itu dan setengah dari tubuhnya masuk ke tanah. Jika ditunda, diperkirakan akan terjadi benar-benar melarikan diri. Dewa pertempuran bintang 7 segera menembak dan dengan gelombang tombak panjang di tangannya, origin Qi yang agung dicurahkan dan kekuatan yang menindas ini segera menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Beberapa dewa pertempuran bintang 7 di tahap tengah semuanya merasa ngeri karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada mereka. Segera setelah tubuh senjata itu bergerak, ia berlari menjauh dan cahaya tombak yang tajam meraung. Pada saat yang sama, saya melihatnya melemparkan tombak panjang itu keluar dan tenggelam ke tanah di depan kadal pemantau sumber liar. Duar! Dengan ledakan keras, sebuah lubang muncul langsung di tanah. Dan Genesis Qi yang agung dari puncak dewa pertempuran bintang 7 melonjak. Dan Genesis Qi berubah menjadi satu.
Tangan raksasa itu meraih ekor kadal pemantau sumber liar dan menariknya keluar dari tanah sekaligus. Kadal pemantau sumber liar yang dikendalikan kembali mengeluarkan auman yang mengerikan. Melihat penampilannya, itu benar-benar cemas. Karena jika ditunda, akan sulit untuk melarikan diri. Semakin banyak orang berkumpul, semakin kecil kemungkinannya untuk melarikan diri. Puncak dewa pertarungan bintang 7 mengguncang lengannya, dan tombak itu meraung. Menghadapi kadal pemantau sumber liar yang ditarik keluar, tombak di tangannya menusuk ke depan, hanya untuk melihat sumber agung di atas ujung tombak. Ki melonjak, berubah menjadi hantu naga air, dan meraung ke arah kadal pemantau sumber liar. Itu menabrak kadal pemantau sumber liar dengan keras. Tiba-tiba, di seluruh tubuh kadal pemantau sumber liar, sisik dan baju besi hancur. Niat membunuh melonjak di mata dewa pertempuran bintang 7, dan ponik biru es banyak mengkonsumsi. Kadal pemantau sumber liar pada saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Bayangan tombak di tangan dewa pertempuran bintang 7 berubah menjadi 100 jalan dan mengalir menuju kadal pemantau sumber liar. Pada akhirnya, pria itu secara pribadi memegang tombak dan berubah menjadi bayangan yang langsung menebus kepala kadal pemantau sumber liar. Dua binatang kuno yang telah mencapai batasnya secara alami tidak bisa menjadi lawan dari dewa pertempuran bintang 7 puncak. Dan kadal pemantau sumber liar itu juga dipenggal oleh dewa pertempuran bintang 7 puncak ini tanpa kecelakaan. Semua orang mundur dan tidak ada yang berani mengambil langkah menuju mayat dua binatang kuno itu, karena mereka mengerti bahwa sejak dewa pertempuran bintang 7 puncak muncul, mayat kedua binatang purba ini bukan lagi milik mereka. Untungnya, ada beberapa orang dewa pertarungan bintang 7 puncak memandang kerumunan, dan dia benar-benar berkata, "Kadal pemantau sumber liar ini milikmu, dan ponik biru es milikku." Begitu kata-katanya jatuh, semua orang melihat mereka dengan kaget. Pria itu menunjukkan rasa hormat di matanya. Tentu saja, alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan binatang buas dan kuno juga masuk akal. Meskipun kekuatannya sangat kuat, ada hampir selusin orang melawan dewa di sini. Jika mereka benar-benar bergandengan tangan, mungkin bisa mengalahkannya. Ayo, jangan biarkan dia pergi. Tetapi, jika mereka melepaskan binatang kuno ini, mereka benar-benar dapat menghindari pertempuran yang tidak perlu ini. Baginya, itu adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan binatang kuno dengan upaya terkecil. Karena itu, mereka yang tidak melakukan hal-hal yang tidak cukup rakus untuk menelan seekor gajah, dan yang memahami untung dan rugi, juga orang yang cerdas.